Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari cabang dari ilmu fisika, yaitu tentang dinamika. Nah, dinamika ini sendiri adalah bagian dari ilmu mekanika gitu ya. Nah, sebelumnya pasti kalian udah membahas tentang kinematika ya kan? Nah, apa sih bedanya kinematika dengan dinamika? Nah, kalau kinematika, coba kalian ingat-ingat. Itu pasti terkait berapa posisinya, berapa kecepatannya, berapa percepatannya, laju, jarak, kayak gitu kan. Berarti benda itu udah bergerak terus kita mencari di titik tertentu. Nah, sedangkan di dinamika ini dia nggak mempelajari itu gitu. Dia terkhusus mempelajari penyebab gerakannya. Nah, kita tahu kan penyebab gerak itu apa? Kita dorong, kita tarik gitu kan. Nah, itu disebut dengan gaya. Dan hukum yang terkait tentang gaya itu dijelaskan oleh Bapak Newton. Makanya disebut dengan hukum Newton. Kayak gitu. Paham ya? Nah, hukum Newton ada berapa? Ada 3 ya. Hukum Newton ke-1, ke-2, ke-3. Ada yang tahu hukum 1 tentang apa coba? Hukum 1 secara singkat kita bisa mengatakan hukum 1 ini tentang keinersiaan, kelembaman. Tuh, kelembaman. Bentar. Kelembaman, inersia ya kan. Sifat kemalasan di buku-buku SMA tuh. Jadi konsep ini buat kalian yang membaca, yang menonton video ini bisa anak SMA ya, anak SMA juga bisa mahasiswa tahap awal gitu, tingkat awal yang belajar tentang fisika dasar. Nah, kemalasan, inersia, sorry salah nih. Ini itu sebenarnya intinya membahas tentang kerangka. Nah, kalian mengenal ada berapa kerangka coba? Kerangka itu dibagi menjadi 2 ya. Ada inersia, ada non inersia. Sebenarnya apa sih ini? Nah, kerangka inersia, di sana kok jelek ya, ulang ya. Kerangka inersia ini kerangka pada benda yang diam, relatif diam terhadap bumi gitu kan ya. Atau bisa kita anggap dia memiliki kecepatan yang konstan. Dia diam. Jadi misalkan nih, ini bola jatuh ke bumi. Buminya ini nggak dianggap bumi yang berputar. Jadi buminya dianggap diam gitu. Nah, sama V-nya konstan. Jadi nggak ada percepatan. Konstan. Salah ini ya. Konstan. Nah, gitu. Itu yang dinamakan kerangka inersia. Nah, tapi kalau kerangka non inersia ini di sini itu terkait kerangka yang dipercepat gitu. Jadi dia kecepatannya nggak konstan tapi adanya perubahan kecepatan. Inersia ini saya tulis bagusin lagi. Agak sedikit lebih bagus lah ya. Nah, itu. Jadi dia ini tentang kerangka. Itu hukum ke-1. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa benda itu akan tetap diam atau akan tetap bergerak selama tidak ada gaya yang bekerja pada dia. Itu inti dari hukum ke-1 Newton. Jadi di situ, nih, misalkan ini ada balok nih, saya letakkan balok di meja. Nah, balok ini nggak akan bergerak kemana-mana kan, kalau nggak kita kasih gaya. Nah, itulah bunyi atau konsep dari hukum Newton yang pertama. Nah, untuk hukum Newton yang kedua, ini biasanya sering atau lebih banyak kita pakai ketika kita soal. Sorry ya, tadi salah pencet. Nah, tadi kita udah bahas tentang, tadi hukum Newton ke-1 itu, hukum Newton yang ke-1 ya, hukum Newton 1 ini kita
lambangkan dengan sigma F sama dengan 0 gitu. Artinya apa? Tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda gitu. Tadi makanya dibilang ini diam atau V konstan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau hukum 2 Newton nih, nanti kalau di SMA kita pasti taunya sigma F sama dengan M dikali A, gitu kan ya. Dulu saya dikasih penjelasan gitu sama guru saya, itu tentang kayak gini. Misalkan nih kalian itu mendorong sebuah troli. Apabila troli itu bertambah, misalkan ke mall, terus beli sesuatu, terus pakai troli itu. Pertama misalkan dikasih bahan-bahan dapur. Semakin banyak isi di troli itu, maka akan butuh gaya yang lebih besar lagi untuk mendorong si troli. Jadi, semakin masanya semakin banyak gitu, butuh gaya lagi yang semakin besar. Tuh. Sebanding. Nah, terus nanti kalau kita udah di tingkat universitas, itu kita nggak menyebut lagi hukum Newton sebagai sigma F sama dengan M kali A aja gitu. Jadi kita akan melihat sisi lainnya, yaitu perubahan dari momentum persatuan waktu. Itu adalah gaya. Nah, ini kalau kita urain ya, itu sebenarnya nanti hasilnya ya sigma F sama dengan M kali A. Kita ingat nih, P itu momentum ya, momentum sama dengan, biasanya ada tanda ininya, ada juga yang enggak ya. Ininya momentum itu vektor, itu adalah M dikali V. Nah, kalau misalkan ini, tadi ada D-nya ya, ini D. Untuk yang kasus, enggak, saya tulis ulang ya. Ini M kali V. Nah, berarti dV per dt itu adalah, ini kan, kalau misalkan dP per dt itu sama dengan dm kali V dibagi dt. Oke? Nah, ini kalau kita tuliskan lagi, ini M itu kan massa ya, dia tidak bergantung terhadap waktu. Berarti M-nya bisa keluar dV per dt. Di mana perubahan kecepatan terhadap waktu adalah A-nya. Seperti itu ya. Jadi, sebenarnya awalnya dulu si Newton nggak bilang begini nih, nggak bilang sigma F sama dengan M kali A, tapi bilangnya ini persamaan ini. Tapi akhirnya yang lebih terkenal yang ini kan ya, di jenjang SMA, di jenjang kuliah pun pasti kalau ditanya jawabnya yang ini. Jadi tahu ya sebenarnya ini yang diomongin, ternyata pas diturunin menghasilkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, hukum kedua Newton ini akan banyak dipakai untuk mengerjakan soal. Jadi misalkan nih ada sebuah kotak. Nah, terus dikasih gaya ke sini. Terus di ini permukaannya licin kasar. Nah, di sini kita harus mengurai gaya-gayanya. Terus pengerjaannya nanti ujung-ujungnya kita masukin sigma F sama dengan M kali A. Dengan F-nya ini totalnya ada gaya apa aja. Dan gaya yang dipakai itu adalah gaya yang searah dengan gerak, biasanya kayak gitu. Ada gaya gesek itu karena dia dorong ke sini, gaya geseknya ke sini. Nah, gaya gesek itu rumusnya nanti ada hubungannya sama normal. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut deh. Nah, selanjutnya itu hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga itu berkaitan tentang aksi-reaksi gitu. Nah, jadi kalau hukum yang ketiga ini, warna biru aja ya, saya lebih suka warna biru soalnya. Nggak naik-naik dia. Nah, hukum yang ketiga ini dia tentang F aksi reaksi sama dengan minus F reaksi. Gini. Jadi, ini intinya. Maksudnya apa? Ketika kita ini misalkan ada tembok ya. Ketika kita melempar bola ke arah tembok ini, kan nih. Nah, bola ini akan terpantul yang besar gayanya itu nanti kalau kita hitung itu akan sama gitu. Tapi arahnya berlawanan nih. Ingat, satu ke kanan, satu ke kiri. Kayak gitu ya intinya. Nah,
Yang biasanya kita salah itu, ini nih mau saya bahas di sini. Itu antara ini. Kita tahu nih, suatu benda ketika ada di bumi dia memiliki gaya berat. Nah, nih muncul ya ada kata-kata gaya berat, gaya baru nih. Mungkin kalau anak SMA udah nggak baru lagi ya. Terus ada gaya normal. Nah, yang sering salah itu menganggap bahwa gaya normal dan gaya berat ini adalah F aksi reaksi. Ini salah ya? Ini bukan gaya aksi reaksi, dua ini salah. Loh kok bukan? Nah, nanti itu kita bahas di video selanjutnya atau nanti kalau kita sempat ya. Nah, itu bukan F aksi reaksi. F aksi reaksi itu kenapa bukan? Oke deh, bahas aja deh. Coba kalau saya tinjau miring. Tapi ini belum menjawab ya, nanti menjawabnya lebih detailnya di video selanjutnya. Ketika ini nih kotaknya itu di bidang miring, coba kita lihat. W itu kan ke sini ya. Gaya gravitasi atau gaya berat itu pasti arahnya kemana? Ke pusat bumi. Nah, maka ini kalau kita urai, ini ada W, ini kan tetanya di sini, maka di sini ya. W cos theta, dan yang di sini itu W sin theta. Nah, ini coba normalnya ke atas. Normal itu sama ini kan yang sejajar biasanya nih. Kalau di fisika itu kan tadi sigma F sama dengan M kali A, di mana F-nya itu F total kan, yang searah dengan gerak. Sama, jadi yang dihitung itu ada arah sumbu X, ada arah sumbu Y, ini tergantung koordinat juga sih ya. Nah, tapi biasanya itu yang sejajar gitu, atau kalau ke atas sama ke bawah, ke kanan sama ke kiri. Ingat di vektor. Ini itu kalau arahnya atau kayak gini kan, misalkan kita ngurangin ini. Nah, sama di sini juga sigma F di hukum Newton itu nanti kita urain nih sesuai dengan koordinatnya, tapi biasanya kita pakai koordinat kartesian yang x, y. Jadi sigma F y itu sama dengan 0 nih biasanya. Dimana kenapa 0? Karena gerakannya bendanya kan nggak ke atas bawah ya, dia tapi geraknya ke bawah nih, ke bawah ke sini, karena ada si gaya W sin theta yang membuat bendanya itu turun ke bawah. Nah, maka coba kita lihat yang sejajar atau yang segaris nih, itu kan N sama W cos kan, berarti N min W cos theta. Dari sini aja kita udah tahu lah ya, kalau nantinya N itu sama dengan W cos theta. W cos theta sama dengan 0. Makanya nanti N sama dengan W cos theta. Makanya ini tuh nggak reaksi sama ini karena besarnya beda nih. Kayak gitu. Dia hanya berlaku pada yang tadi. Saya buat lagi deh. Yang mana ya? Ini. Yang tadi di sini. Kalau ini kan benar-benar gayanya ya cuma N sama W. Jadi kalau kita cari sigma F-nya sama dengan 0 ya benar. N min W sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Tapi ini bukan aksi reaksi, ingat. Aksi reaksi. Karena sebenarnya nanti ada lagi gaya di sini sebenarnya, yaitu N aksen. Nanti kita bahas lagi ya itu ya, lebih lanjut lagi. Nah, sekarang saya akan mau bahas macam-macam dari gaya. Wah, ini ternyata tulisannya terlalu besar sehingga harus ada ini lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya tambahin lagi. Nah, tadi kita udah bahas nih, ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga ya kan. Nah, hukum Newton tadi kan tentang gaya F ya, dimana ada macam-macam gaya nih. Ada yang pertama tadi udah disebutin, gaya berat ya, W, gaya berat. Terus ada apa lagi, ada N. Nah, terus tadi saya juga sempat nyebutin F gesek ya, gaya gesek. Nah, terus kalau misalkan gaya yang membuat dia itu melingkar, apa tuh kira-kira? Gaya sentripetal. Gaya sentripetal, ada juga pasangannya gaya sentrifugal. Itu ya. Biasanya disebutin gini deh, sentri. Ini bisa sentripetal, sentrifugal. Nah, abis itu apa lagi? Banyak ya. Ada gaya pegas, F pegas ini nanti, ini saya langsung kasih rumusnya ya. Ini sama dengan M dikali G. Ini tergantung nih. Kalau gaya gesek ini rumusnya mu dikali N. N ini normal. Sorry.
Kalau sentripetal ini mv kuadrat per r. Nah, kalau ini F apa tadi ya? Lupa saya. Oh ya, F gas ya. F gas ini min Kx, min K delta X atau min Kx juga boleh. Ini disebut nanti hukum Hooke. Gitu. Nah, terus apa lagi? Nah, ada lagi nih, ada T. T ini tegangan tali. Sebentar, nggak bisa lagi ya, udah tali. Terus ada apa lagi? Ada nanti namanya gaya fiktif. Sebelum gaya fiktif, apalagi deh? Gaya kontak. Oh iya, sebenarnya gaya kontak, F kontak, ini yang terkenal itu namanya gaya gesek gitu. Jadi gaya gesek ini adalah salah satu contoh dari gaya kontak. Tapi nih ya, gaya kontak ini juga bisa ditanyain dalam soal. Misalkan ada dua benda, nggak sebuah dong ya kalau dua benda. Aduh, gambarnya jelek. Jadi misalkan ada dua benda nih, ada dua balok ya. Dia itu berhimpit seperti ini. Nah, nanti akan ada selain gaya interaksi antara balok sama lantai, itu ada reaksi antar balok kan. Nah, itu disebut juga dengan gaya kontak. Nih di sini. Jadi gaya ini membuat ada gaya kontak ke arah sana, FK biasanya disingkatnya. Dan dari benda yang ini, saya ganti warnanya, yang benda yang ini itu akan membuat gaya ke sana. Gitu. Yang besarnya sama tapi berlawanan arah. Nah, ini termasuk gaya hukum yang ketiga, termasuk aksi reaksi gitu. Nah, jadi ada banyak ya gaya-gayanya. Jadi, setiap benda yang memiliki massa di permukaan bumi itu akan memiliki gaya berat. Itu intinya. Dan arahnya itu ke pusat bumi. Gimana ya ini nulisnya ya? Oke, nanti ya. Ke pusat bumi. Pusat bumi. Nah, kalau gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Misalkan nih, ke arah atas. Yang tegak lurus ya. Misalkan saya punya kayak gini. Nah, yang tegak lurus mana? Ini. Sekarang kalau saya tanya ini. Misalkan dia di tembok. Kita tempelin, kita kasih gaya gini. F ke tembok. Gaya normalnya kemana? Ingat, tegak lurus dengan permukaan. Ini yang sering salah nih, jadi saya kasih tahu. Yang tegak lurus permukaan berarti ini. Ini normalnya. Nah, kayak gitu. Nah, terus gaya gesek. Gaya gesek ini nanti ada dua. Ada kinetis, ada statis. Dimana kinetis itu gaya gesek ketika benda bergerak, dan statis itu ketika benda itu diam. Kayak gitu. Nah, terus gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini gaya yang membuat jadi nih, misalkan saya punya bola, saya kasih tali. Nah, ketika saya beri gaya, saya puterin kayak gini, dia akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, yang ngebuat itu adalah gaya sentripetal. F sentripetal. Nah, jangan nih, ini dulu saya juga sedikit gaya sentripetal tuh gaya sendiri gitu. Ada namanya gaya sentripetal. Kalau kita nyari ya udah berarti F sentripetal gitu lambangnya. Nah, ternyata nggak kayak gitu ya. Jadi gaya sentripetal ini bisa berupa apa aja. Gaya sentripetal, salah lagi. Gaya sentripetal ini bisa berupa apa saja. Jadi dalam hal soal ini, dalam hal yang ilustrasi yang saya gambarkan ini, di sini nanti gaya sentripetalnya sebagai tegangan talinya. Bisa juga sebagai gaya beratnya. Oh, ini juga ada gaya berat ya. Gitu. Bisa juga gaya beratnya. Bisa juga gaya-gaya yang lain yang sudah disebutkan tadi. Jadi, misalkan nih, maksudnya gimana sih Kak? Jadi misalkan nih, saya tulis nih, sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, karena ini sentripetal, saya tulis di tempat lain aja ya. Nah, kalau misalkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena ini gerakannya membuat melingkar, A-nya juga sentripetal. Ini sentripetal. Yaitu apa? M V kuadrat per R. Jadi, AS itu, A sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R sebenarnya. Nah, sigma FS ini, itu bisa kita buat T, bisa kita buat W, tergantung pada kondisi soal, pada kondisi tertentu gitu. Itu yang membuat dia adanya gerakan melingkar. Nah, lanjut ya. Nah, terus terkait yang sering keluar itu gaya gesek.
di sini udah dulu ya, udah lama nih videonya. Gaya gesek itu tadi saya bilang ada gesekan statis, ada kinetis. Nah, statis itu ketika diam, kinetis itu saat bergerak. Nah, yang membedakan keduanya ini selain ini itu konstantanya, mu-nya. Mu-nya di sini biasanya mu s, di sini biasanya mu k. Dan apa ya? Secara fisika gitu, kita bisa membuktikan bahwa sigma nggak sinkron nih otak sama yang dibicarakan. Mu s itu pasti akan lebih besar dari mu k. Ini pasti ya. Nah, jadi setelah kita itu mau, misalkan ada soal nih, misalkan ada ilustrasi, ada soal, saya buatnya masih yang mudah-mudah gini ya. Nah, ketika misalkan soal ini didorong dengan gaya tertentu, kita nggak boleh langsung, pertama emang kita disuruh, pertama nih, kalau ada soal dinamika itu yang pertama kita harus menggambar diagram bebas. Diagram bebas. Misalkan diagram bebas tuh kayak mana sih Kak? Nah, misalkan nih, gaya berat itu dari titik tengahnya, terus gaya normal yang tegak lurus, terus kalau ada gaya gesek, ditarik ke sana, kita punya asumsi gerakannya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Gaya geseknya tuh nanti gini ya, nggak ke atas gitu, maksudnya saya kasih warna lain aja. Nah gini, ini F geseknya. Nah ini namanya diagram bebas. Nah setelah itu kita cari sigma F sama dengan M kali A. Nah tapi biasanya itu kayak gitu ya, tapi itu kalau misalkan ada gaya gesek, saya sarankan nggak langsung masukin ke sigma F sama dengan M kali A. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana nggak selalu gaya ini akan lebih besar dari gaya atau gaya gesek diamnya dari ini, gitu. Maksud nggak? Jadi misalkan nih kamu dorong kursinya itu bisa jadi itu lebih berat dari yang kamu dorong, lebih berat dari gaya yang kamu berikan. Jadi kursi itu nggak akan bergerak kan kalau lebih berat, gitu. Nah, jadi di sini kita akan meninjau, tambahin aja ya, meninjau jika F-nya itu kurang dari F gesek, maka otomatis dia diam. Tapi kalau F-nya itu lebih dari F gesek, pasti dia bergerak. Nah, kalau udah pasti bergerak, maka kita bisa langsung masukin sigma F sama dengan M kali A. Kenapa? A itu kan artinya menunjukkan adanya gerakan ya. Kalau A-nya 0, berarti kan dia nggak bergerak gitu. Nah, apa nih? Nah, terus yang ketiga itu ada sigma F itu akan sama F gesek. Oh ya, F gesek itu biasanya dilambangi dengan F kecil ya. Ini saya lupa nih. F gesek, F gesek, F gesek. Nah, ketika sama dengan F gesek, dia itu nanti namanya tepat akan bergerak. Akan bergerak. Nah, untuk dua kasus ini nih, bergerak. Untuk kasus yang ini sama yang ini, tuh nanti kita tinjau dulu sigma F-nya sama dengan 0 gitu. Dan ini dilihat ya, sigma F-nya apa? Karena tadi ada X, ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Kalau dia geraknya ke arah yang horizontal gitu, dia nanti sigma F-nya, Fx-nya yang 0 gitu. Karena sesuai dengan arah gerak ini. Nah, biasanya yang ditinjau sigma Fy itu ketika apa? Ketika ada gaya gesek. Jadi pasti kalau ada gesek itu diurainya dua, sigma Fx dan sigma Fy. Kenapa? Karena kita membutuhkan sigma Fy-nya, yaitu normal ya kan? Normal untuk mencari gaya gesek. Kalau gaya gesek itu berpengaruh. Nah, kalau sigma Fx itu sama bergantung gerakannya, tapi nggak menuntut kemungkinan gerakannya nanti disumbui. Jadi nggak selalu di sigma Fx terus yang bergerak itu, yang searah dengan arah gerak. Misalkan katrol nih, kalau katrol kan jelas dia di arah sumbu Y ya. Nanti sigma Fy-nya yang M kali A gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi gerakannya. Kalau misalkan gerakannya di sumbu Y, ya berarti sigma Fy-nya nanti ada gerakan, berarti M kali A. Tapi kalau misalkan dia diam, ya nanti 0 karena A-nya nanti 0 gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kedepannya nanti kita akan bahas lagi lebih detail ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.